Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen Pendeta Pulau Arwan, SSC MDiv MTH, selaku dosen pengampu mata kuliah misiologi. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Parleman Christopher Simanjuntak, NPM 20.3651. Izinkan juga saya hari ini untuk mempresentasikan hasil makalah yang sudah saya buat berjudul Pergerakan dan Paradigma Misi Gereja Menghadapi Isu-isu Global dan Alkitab. Sesuai dengan judul sendiri yang saya buat, isu-isu global ini akan mencangkup beberapa aspek di mana masalah isu global. Dan Alkitab sendiri saya merujuk pada masalah-masalah yang ada pada Alkitab. Namun saya akan terperinci menjelaskan mengenai isu-isu global dan bagaimana misi gereja menghadapinya dan menyikapinya. Sebelum kita masuk pembahasan, kita mari mengerti dulu terlebih dahulu pengertian dan penjelasan dari isu global yang sudah saya buat ini. Dalam berbagai jenis, isu-isu global selalu diperhadapkan dan selalu menjadi tantangan dalam misi untuk melakukan pekerjaan mereka. Seperti yang kita tahu, ada banyak sekali masalah yang ada dalam dunia ini yang selalu menghalangi kita dan menghalangi gereja dalam melakukan misinya. Merujuk pada definisi itu, isu global didefinisikan sebagai masalah-masalah yang berkembang di masyarakat sebagai bahan dan sumber untuk ditanggapi dan dikritisi. Dalam hal ini misi gereja harus menanggapi dan mengkritisi isu-isu global. Biasa isu-isu global ini selalu mencangkup masalah-masalah internasional, masalah-masalah norma yang selalu bertentangan dengan norma sosial yang berbeda dari yang lain. Mungkin masalah-masalah ini mencangkup beberapa negara atau semua negara dan bersifat internasional seperti yang saya katakan sebelumnya. Mungkin bila kita ambil dari contoh 2 tahun terakhir ini, yaitu coronavirus, di mana coronavirus ini bersifat internasional dan sudah dikategorikan sebagai bencana alam bersifat pandemi, di mana pandemi ini harus diatasi oleh setiap negara dan harus dicegah oleh setiap negara juga. Munculnya kajian isu global didasari oleh era globalisasi yang menuntun banyak perhatian akademisi karena berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia. Akademisi ini juga merujuk pada para misiolog untuk melakukan pekerjaan mereka dan pelayanan mereka memberitakan Injil kepada siapa saja. Lalu mari kita masuk kepada pengertian misi dan sangkut pautnya pada isu-isu global. Dalam buku Ari de Cooper dalam judul Misiologi Ilmu Pengkabaran Injil, istilah misi atau mission berasal dari bahasa Latin mission yang diangkat dari kata dasar mittere yang artinya to send. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya mengirim atau bisa juga mengutus, act of sending. Padanan kata Yunaninya itu adalah apostelo. Mission juga dapat berarti pengutusan Tuhan, di mana mission beranjak dari hati Allah ke dalam dunia ciptaannya. Dalam pengertian lebih jelas lagi, mission adalah rencana pengutusan Allah atau missio Dei yang kekal untuk membawa shalom kepada manusia dengan segenap ciptaannya demi kejayaan kerajaan Allah. Jadi seperti yang sering kita dengar juga, segenap ciptaan Allah itu mencangkup semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, termasuk siapa saja, termasuk itu yang non-Kristen ataupun makhluk hidup lainnya. Jadi misi kerajaan Allah itu tidak mencangkup pada lingkaran Kristen saja. Jadi mereka berusaha untuk menjangkau semua orang, semua manusia yang sudah diciptakan oleh Allah, termasuk itu yang non-Kristen tentunya. Jadi gereja diutus di dunia untuk mengasihi, melayani, mengajar, menyembuhkan, dan membebaskan. Penginjilan tidak dapat disamakan dengan misi dalam artian menghadapi isu-isu global. Dalam hal ini saya akan mencangkup beberapa sub judul, yaitu
gereja sebagai tubuh Kristen. Kenapa saya masukkan judul ini? Karena gereja sebagai tubuh Kristen mengajarkan hal yang sama seperti setiap anggota tubuh manusia mempunyai fungsinya yang berlainan. Demikian pula setiap anggota dari tubuh Kristus mempunyai karunia yang berlainan, dan karena itu jenis pelayanan yang berlainan dengan menghadapi pelayanan kita dan menghadapi isu global. Sebenarnya sangat mengejutkan bila pengikut Kristus mengklaim bahwa partisipasi mereka dalam kehidupan publik adalah bagian dari misi Kristen, atau bahwa ada ketidaksepakatan tentang misi atau semacamnya dengan tanggung jawab publik, tanggung jawab sosial. Yesus sendiri berbuat baik dan menyembuhkan, seperti yang ditunjukkan oleh Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Sepanjang sejarah Kristen, para pengikutnya membagikan Injil dan berperang melawan segala macam peralatan pribadi dan ketidaksetaraan sosial, seperti yang bisa kita baca sendiri di Alkitab. Murid-murid Tuhan Yesus selalu melakukan itu. Mereka sejak zaman sana sudah melakukan dan mengatasi dan menyembuhkan isu-isu global atau isu-isu yang bertentangan dengan norma sosial. Hanya di era modern ini yang kita terutama di dunia Kristen Anglo-Amerika muncul pertanyaan, apakah orang Kristen harus campur tangan dalam urusan global? Apakah itu? Jadi sebenarnya janganlah kita hendaknya satu orang melibatkan dirinya atau mencoba melibatkan dirinya dalam setiap bentuk pelayanan. Namun setiap gereja dapat dan harus berusaha melibatkan dirinya dalam sebanyak mungkin bentuk pelayanan melalui kelompok-kelompoknya. Garam dan terang. Mengapa saya masukkan garam dan terang? Yesus sendiri mengatakan bahwa garam kita sebagai pribadi, terkhususnya orang Kristen, harus dapat menjadi garam dan terang. Terkhususnya dalam setiap misioner harus bisa menjadi garam dan terang, karena itu adalah hal yang umum untuk kita memahami itu, terkhususnya orang Kristen. Dalam melalui kegunaan garam dan terang, Yesus menggambarkan pengaruh yang diharapkannya dan diperankan murid dalam masyarakat. Waktu itu jumlah mereka cuma sangat kecil, namun mereka bisa menjadi garam dan terang bagi seluruh bumi. Apa sebabnya? Maksudnya ada 4 kebenaran yang tidak harus kita catat karena begitu menonjol. Pertama itu adalah orang Kristen berbeda secara asasi dan non-Kristen, atau begitu seharusnya. Yang kedua, orang Kristen harus masuk ke dalam masyarakat non-Kristen untuk memahami dan dapat berdialog dengan orang non-Kristen atau menyampaikan misi dan tujuan kita harus bisa masuk dalam masyarakat non-Kristen, memahami mereka dan menjelaskan bagaimana sistemnya. Dan yang ketiga, orang Kristen dapat mempengaruhi masyarakat non-Kristen. Sebelum penemuan lemari pendingin, orang-orang pada zaman dahulu selalu menggunakan garam untuk mengawetkan makanan. Biasanya mereka mengolesnya di ikan atau di daging. Mereka dioles atau direndam di sebuah air garam, lalu mereka menunggunya untuk dapat awet, gitu maksudnya. William Temple berbicara tentang suasana, maksud saya dengan jalan itu
proses pembusukan itu bisa diperlambat gitu, namun tidak bisa mencegah pembusukan. Demikian juga terang. Terang itu tidak ada gunanya jika kita masukkan di kolong tempat tidur atau kita menutupinya di sebuah bantal. Itulah yang dimaksud Yesus, bahwa orang Kristen dapat menghindari kebusukan sosial dan menghilangkan kuasa kegelapan sebagai sebuah garam dan terang. Oleh karena itu dapat kita pahami bahwa hubungan antara misi dan gereja terkandung dalam dua konsep. Dasar pertama panggilan gereja dan yang kedua pemenuhan misi adalah tanggung jawab. Pada tahun 300 Masehi, orang Kristen pada awalnya diperhadapkan dengan kebudayaan Yahudi, dilanjutkan dengan para rasul. Juga diperhadapkan dengan perjumpaan dengan kebudayaan-kebudayaan sekitar Yahudi. Gereja diperhadapkan dengan kebudayaan Helenisme, yang dimana Helenisme juga berbeda dengan kebudayaan Yahudi dalam perjanjian lama Rasul Paulus. Baiklah, mari kita masuk kepada topik yang sering dan selalu hangat dalam pembicaraan kita, yaitu gereja dan coronavirus COVID-19. Gereja adalah persekutuan orang yang percaya kepada Kristus yang memisahkan diri dari dunia, menjalankan misi Allah. Munculnya pandemi COVID-19 ini berdampak besar pada gereja, di mana umat Tuhan tidak lagi beribadah di gereja tentunya, ya kan, seperti yang sering kita lihat dan sering kita alami, melainkan terpaksa beribadah di rumah atau beribadah secara online, baik itu melalui YouTube, melalui Zoom dan semacamnya. Gereja tidak seperti rumah Allah, di mana kita harus berkumpul untuk bersekutu dengan Yesus Kristus. Tidak seperti rumah Allah. Ibadah adalah pengaruh terbesar pada gereja Tuhan. Tentu saja gereja tampak sepi pada hari Minggu, tetapi jika Anda percaya bahwa orang tidak lagi datang ke gereja dan kebanyakan orang menyembah ibadah seolah-olah itu tidak penting, itu menyakitkan ketika mereka mengabaikan jeda ibadah. Bahkan di tengah pandemi COVID-19, datang kepada Tuhan bukan halangan atau masalah, tetapi melakukan segala yang kami bisa untuk berdiri teguh di dalam Tuhan, Raja yang kekal. Menurut buku Dr. C.H.R. de George dengan judul Apa dan Bagaimana Gereja sendiri menjelaskan gereja adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Kristus yang memisahkan diri dari dunia, yang menjalankan misi Allah. Gereja juga merupakan persekutuan orang-orang dipanggil dari kegelapan menuju ke yang terang, yang ajaib untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sebagaimana yang dituliskan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berbunyi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada yang terang. Gereja juga merupakan suatu komunitas yang terkait janji dengan sebuah visi dan misi di dalamnya, dan setiap pribadi dalam komunitas tersebut mempunyai komunitas pada visi dan misi tersebut di dalam sebuah gereja tersebut. Pada umumnya orang Kristen mencari sebuah keadilan dan kedamaian dengan bekerja dengan suatu komunitas iman dapat mendukung orang dalam menghadapi situasi di mana kita merasa tidak mampu untuk tidak sanggup menjalani sebuah kehidupan. Gereja memberikan kehidupan dalam melakukan pemuridan dan menemukan orang-orang telah terhilang, menyatakan bahwa mereka sedang diproses dalam kekuatan iman. Dalam gereja juga kita dapat melihat dua segi, yaitu pada segi yang pertama disebut sebagai segi objektif, di mana gereja dilihat sebagai tempat di mana manusia bertemu dengan keselamatan yang diberikan Allah kepadanya dalam Yesus Kristus. Yang kedua adalah segi subjektif, di mana gereja merupakan tempat persekutuan orang percaya yang ingin beribadah kepada Allah
Dan segi ketiga disebut sebagai segi apostoler atau segi ekstrovert, di mana gereja tidak hanya merupakan jembatan antara Allah dengan orang percaya, tetapi juga jembatan antara Allah dan dunia. Buku Dr. Charles de George, Apa dan Bagaimana Gereja, halaman 4. Mari kita masuk kepada isu-isu yang seharusnya saya bahas dari tadi, yaitu adalah pada isu Alkitab, landasan Alkitab tentang misi yang menurut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 28, Adam diberi mandat misi untuk memenuhi manusia dan menaklukkan bumi bagi kemuliaan Tuhan. Allah dalam karyanya tentu melibatkan manusia sebagai rekan kerja untuk mewujudkan damai sejahtera bagi semua ciptaannya. Seperti Kejadian 12 ayat 1-3 tentang pengutusan Abram yang nantinya akan menjadi Abraham. Dalam ayat itu dengan jelas menunjukkan bahwa Allah memanggil Abram keluar dari negeri dan rumahnya dengan tujuan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan memiliki misi untuk memberkati semua orang di bumi melalui Abram. Misi yang diberikan Tuhan kepada Abraham berbentuk dan bertujuan pergi ke negeri lain untuk bersaksi tentang keselamatan Tuhan. Tuhan memanggil, mari kita ambil salah satu contoh lagi, yaitu bagaimana Tuhan memanggil Yunus agar bisa penduduk Niniwe bertobat dan tidak binasa. Di sini Yunus menolak panggilan dan perintah Tuhan kepada manusia, di mana hal itu berdampak negatif karena Tuhan akan menghukummu dengan cara yang berbeda. Dari penjelasan di Alkitab sendiri menjelaskan bahwa misi Tuhan dalam Perjanjian Lama adalah untuk mewartakan keselamatan dan berkat Tuhan kepada seluruh manusia dan semua ciptaan Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, pada Matius 28 ayat 18-20 menjadi dasar bagi umat Kristen dalam melaksanakan misi bagi orang lain, karena pada ayat tersebut tersirat perintah untuk melanjutkan pelayanan Yesus Kristus memberitakan Injil. Mari kita lihat sendiri dalam Matius 28 ayat 18-20. Dalam ayat ini membuat 3 perintah yang harus dilakukan oleh murid Yesus melakukan misi. Yang pertama, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Kedua, membaptis orang yang menerima Yesus Kristus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, mengajarkan mereka segala sesuatu yang telah diajarkan Yesus Kristus. Mungkin ini yang bisa saya kesimpulkan dan dapat saya tutup dengan melalui pendalaman Alkitab. Kita memperkuat iman para anggota dan melakukan pelayanan seperti pendidikan, kunjungan, ibadah keluarga, dan ibadah diakan. Di era ini terdapat begitu banyak isu-isu internasional yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung bagi gereja ataupun jemaat Tuhan. Dengan kekuatan media juga, segala hal yang terjadi di belahan dunia manapun dapat diakses oleh masyarakat di belahan dunia lainnya. Hal ini membuat begitu mudahnya penyebaran maupun duplikasi isu-isu tersebut di negara-negara lainnya, contohnya Indonesia. Sehingga setiap masyarakat harus dibekali tentang pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu dunia yang sedang terjadi. Menanggapi permasalahan yang ada, disinilah kita sebagai jemaat Tuhan sedang diuji, apakah kita menghadapinya atau apakah kita memalingkan wajah sembari berharap seseorang akan menggantikan tugas kita. Jawabannya adalah tidak. Kita harus bisa menjadi pelaku-pelaku dalam menyukseskan misi kerajaan Allah. Tuhan telah memberikan misi kepada gereja untuk memberitakan Injil di dunia, agar setiap orang dapat masuk ke dalam persekutuan teladan melalui firman, perbuatan, dan kehidupan yang bertumbuh menurut firman Tuhan. Demikian yang dapat saya presentasikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.